Ya, shalom semuanya. Shalom. Halo. Shalom. Luar biasa Shalom, pada Dika. hari ini, amin. Kita semua sukacita pada hari ini, amin. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Baiklah, kita akan masuk ke dalam ibadah fellowship kita pada malam hari ini. Kita mau bersama-sama bersekutu dalam Tuhan pada malam hari ini. Kita mau fokus dalam Tuhan. Mari sama-sama kita mau angkat satu penyembahan berkat kemurahan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya, kita percaya Tuhan kita sangat baik bagi kita. Kita mengangkat penyembahan dari awal. Kau hiasi kehidupan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sebab Engkau teramat baik. Oh ya, tunggu memuji-Mu, tinggikan nama-Mu, sebab Engkau baik. Oh ya, Bawa hidup terus denganmu Bapa, sebab Engkau baik. Aku ada saat ini, semua berkat kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua karena anugerah-Mu, Tuhan. Oh ya, Rabba. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu.
Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat aku saat ini. Semuanya karena kasih-Mu, aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Hanya padamu ku berseru, Yesus, Engkau sangat baik, sangat baik bagiku. Mari kita nyanyikan tindakan untuk bagi saudara. Aku ada sampai. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku rasa ini, aku ada semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat pemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau baik Bapa, Engkau teramat baik. Oh ya Rabba, Engkau baik Bapa. Ku mengucap syukur untuk-Mu Tuhan. Ku mengucap syukur Bapa, sebab Kau baik, Kau teramat baik. Kasih-Mu tiada berkesudahan untuk hidupku. Bapa baik, Kau teramat baik. Kasih-Mu tiada berkesudahan untukku. Aku hidup saat ini, semua karena kebaikan-Mu Bapa. Oh yes, oh yes, 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 yes. Oh, haleluya, haleluya. Pujilah nama-Mu Tuhan. Kita sembah Dia. Kita bersyukur selalu buat segala kebaikan Tuhan. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Aku
pada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, baik bagiku. Sekali lagi katakan, aku akan saat ini, semua kasih-Mu. Aku hidup semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sekali kita mau katakan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh, Engkau baik, Kau teramat baik. Oh, sebab Kau baik Bapa, Engkau teramat baik, dari dulu sekarang selamanya, Kau begitu baik Tuhan. Haleluya, Engkau baik Bapa, Engkau teramat baik. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Aku hidup hari ini, semua berkat kasih-Mu Tuhan. Haleluya Bapa, haleluya. Oh ya Rabbana, oh ya Rabbana. Haleluya Yesus. Haleluya Bapa, haleluya Tuhan. Benar ya Bapa, Engkau teramat baik ya Bapa, Engkau sangat baik bagi kami Tuhan Yesus. Kasih-Mu ya Bapa tidak pernah berubah Tuhan Yesus. Dari dulu Bapa sampai sekarang, sampai selamanya Bapa. Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan untuk hidup kami ya Bapa. Kalaupun kami masih ada sampai saat ini Bapa, kami masih bisa merasakan sukacita kami Bapa, semua berkat dan kasih-Mu Tuhan Yesus. Engkau baik, Engkau teramat baik ya Bapa. Kasih-Mu yang melebihi samudra Bapa dalam ya Tuhan. Tidak pernah terbatas kasih setia-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang akan terus ya Bapa memberkati kami Bapa. Engkau yang menuntun kami ya Bapa dengan kebaikan-Mu Yesus. Kami percaya Tuhan, ketika kami bersama dengan Engkau ya Bapa, maka kami bisa merasakan kebaikan yang berasal dari Engkau Tuhan Yesus. Semua Kau sangat baik ya Bapa, kami sangat bersyukur untuk berkat kebaikan-Mu Tuhan. Sehingga ya Bapa pada malam hari Tuhan Yesus, kami bisa berkumpul lagi ya Bapa di ibadah fellowship kami Tuhan pada malam hari Tuhan Yesus. Ya Bapa, kalau sebentar Tuhan,
Kami ingin meninggikan pujian, menaikkan pujian bagi-Mu Tuhan. Kami berkati barang Tuhan Yesus dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapa. Kiranya Bapa segala pujian dan penyembahan yang kami sampaikan ya Bapa bisa menjadi duka yang harum ya Bapa untuk kerajaan-Mu Tuhan. Kau berkati kami ya Bapa, dimanapun kami berada Tuhan Yesus, panjang malam Tuhan Yesus, sertai kami ya Bapa. Device yang kami gunakan ya Bapa, kalian berkati ya Bapa. Sehingga Tuhan kami bisa mengikuti ya Bapa ibadah Tuhan Yesus dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapa, dan kami bisa merasakan ya Bapa hadirmu ya Bapa di rumah kami masing-masing Tuhan Yesus. Ya Bapa, kami juga berdoa ya Bapa untuk saudara-saudara kami Bapa yang mungkin belum sempat hadir ya Tuhan pada malam hari ini Tuhan Yesus, kami ingin berdoa untuk mereka Bapa. Segala aktivitas yang mereka lakukan ya Bapa, yang bertumbuh supaya berkati mereka Tuhan. Sehingga Bapa di lain kesempatan Tuhan, mereka bisa berkumpul lagi bersama dengan kami ya Bapa. Tuhan Yesus, ini kami siap ya Bapa untuk memuji dan meninggikan nama-Mu ya Bapa. Kami bersorak-sorai untuk kerajaan-Mu Yesus. Ya Bapa, kami siap Tuhan untuk membuka hati kami. Hanya dalam nama-Mu Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, kita percaya kita sudah mendapatkan spirit yang baru dari Tuhan, amin. Haleluya, kita mau sama-sama angkat satu pujian. Kita mau angkat satu pujian. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya, kita percaya kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Kita mau angkat pujian dari awal. Apa yang tidak pernah dilihat? Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Sebab apa? Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sekali katakan, Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya, kita percaya kuasa Tuhan tidak pernah berubah, amin. Haleluya, kita mau buka ruang kesaksian bagi saudara-saudara yang ingin bersaksi, menceritakan kisah kasih Tuhan yang dialami selama sepanjang hari ini. Ada yang ingin bersaksi pada malam hari ini? Saya boleh ya? Oke, saya mengucap syukur sebelumnya
pada teman-teman saya di Immanuel. Hari ini cucu saya ketiga berlahir, anak laki-laki, mukanya bulat kayak siapa tuh? Udah gitu, mamanya juga sehat, bapaknya sehat. Sebenarnya apa yang kita Bijan tadi bilang, apa yang kita pernah pikirkan itu yang akan buat kita semuanya. Jadi saya mau berterima kasih pada teman-teman semuanya atas doa-doa yang panjatkan tiap malam tiap malam ya buat kita semua. Jadi itu aja. Dan saya berterima kasih Tuhan begitu sayang sama saya. Saya dikasih cucu 3, semuanya sehat, dalam keadaan sehat semuanya. Gitu. Terima kasih Pak Dia, terima kasih semua teman-teman. Terima kasih. Iya, selamat kepada Betani karena udah lahir cucu ketiganya. Zain, lucu banget. Tadi saya lihat fotonya gemes banget gitu, pipinya tembem banget. Tembem ya? Iya, tembem banget. Ya puji Tuhan, kiritannya juga sehat. Terima kasih ya. Ya, kongres ya Tante. Ya. Oke, selanjutnya mungkin ada lagi yang ingin memberikan kesaksian pada malam hari ini. Oke, baiklah. Kalau tidak lagi yang bersaksi, kita akan mulai masuk ke dalam firman Tuhan. Kita mau sama-sama renungi firman-Nya pada malam hari ini. Sebelum itu, mari saudara-saudara kita mau akan satu penyembahan hati hamba. Ku tak mampu apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Hai saudara, kita makan penyembah di awal. Ku tak membawa, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Oh, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang bertaat dan setia
silakan kepada hambanya. Kita bersatu berdoa. Benar ya Tuhan, seperti pujian yang kami naikkan. Inilah hati kami Tuhan, yang mau taat dan setia pada Engkau. Pimpin hidup kami Tuhan, untuk senantiasa melakukan kehendak-Mu ya Bapa. Saatnya kami mau belajar akan firman-Mu Tuhan. Urapi setiap kami, berikan kami hati yang subur, sehingga kami dapat semakin hari semakin mengerti akan firman-Mu, semakin menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk waktu yang Tuhan beri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita mau belajar firman Tuhan pada malam hari ini. Saya mau ambil di 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 9. Kita baca sama-sama. Karena kuasa ilahinya telah mengaruniakan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah mengaruniakan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab yang terakhir, apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Yesus memberkati. Di sini saya mau ambil judul dalam firman Tuhan ini adalah pentingnya disiplin rohani. Ada harga yang harus dibayar ketika seseorang ingin mencapai suatu titik tertentu. Kita ambil contoh misalnya seorang atlet. Ya. Seorang atlet bisa memenangkan pertandingan karena ia disiplin dalam berlatih. Terus kemudian seorang bisa berhasil diet itu karena dia rajin olahraga dan menjaga pola makan. Begitu juga dengan seorang siswa. Dia bisa mendapatkan nilai bagus, bisa menjadi juara kelas, itu karena dia giat belajar, disiplin dalam belajar. Begitu juga dengan pekerja. Dia bisa mendapatkan promosi jabatan karena dia juga disiplin dalam pekerjaannya. Taat dan patuh dalam aturan pekerjaan. Ya. Dalam hal rohani pun sama, saudara. Demikian juga jika kita ingin hidup dalam kuasa dan pengurapan Tuhan, kita harus sering melakukan latihan-latihan rohani. Di sini kita dituntut untuk giat melatih manusia rohani kita dengan berbagai latihan ya, yang akan mendewasakan kita. Kita harus rutin melakukan yang namanya doa, pujian, ya, persekutuan, bahkan doa puasa, ya, untuk melatih disiplin rohani kita dituntut itu. Bahkan hal memberi pun termasuk disiplin rohani kita dalam memberikan persembahan. Jika kita sungguh-sungguh melatih kehidupan rohani kita akan dibawa masuk ke dalam level yang lebih tinggi. Level rohani kita yang lebih tinggi. Di sini
Tanpa disiplin rohani, kita tidak akan bisa mencapai tujuan Tuhan dalam hidup kita, yaitu apa tujuan Tuhan dalam hidup kita, saudara? Yaitu berakar di dalam Tuhan. Berakar di dalam Tuhan artinya kita kuat di dalam iman kita di dalam Tuhan. Saya mau kasih satu contoh ya. Ternyata saya baru tahu juga, orang menanam bambu ternyata membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menunggu pertumbuhan bambu itu. Jadi pada saat dia menanam bambu di dalam tanah, itu membutuhkan 3 sampai 5 tahun baru muncul saudara tunasnya. Baru muncul itu tunas bambunya. Lalu apa yang terjadi pada saat di dalam tanah, sedangkan selama bertahun-tahun itu, bambu itu ngapain aja dalam tanah? Sedangkan kita tanam tanaman lain tidak membutuhkan waktu yang begitu lama untuk tumbuh dia. Cabai bisa berapa hari sudah muncul tunasnya kan. Pohon-pohon yang lain juga mungkin membutuhkan beberapa bulan aja sudah tumbuh keluar kelihatan tunasnya. Tapi bambu memerlukan bertahun-tahun saudara, bahkan 3 sampai 5 tahun. Ya, ternyata dia memperkokoh akarnya dulu. Dia memperkokoh akarnya supaya tertancap kuat di tanah. Karena apa? Tanaman bambu kita pasti udah pernah lihat semuanya ya. Itu menjulang tinggi. Kalau dia sudah bertumbuh, dia akan bertumbuh terus, saudara. Begitu dia keluar dari tunas, dia akan terus bertumbuh dengan cepat. Dia akan menjulang tinggi. Karena pada saat dia sudah tinggi, dia akan mengalami berbagai masalah, yaitu goncangan angin kencang, saudara. Ya, pada saat angin kencang menggoncang dia tidak akan tumbang, dia tidak akan mudah tercabut akarnya, karena dia sudah istilahnya menguatkan akar sampai bertahun-tahun. Jadi sudah mengokohkan akarnya. Sama seperti iman rohani kita. Kita tidak bisa hanya sebulan percaya pada Tuhan Yesus, katakan saya sudah kuat dalam iman. Belum tentu, saudara. Kita perlu berlatih iman kita. Kita perlu disiplin iman kita, yaitu sering membaca firman untuk mengokohkan iman kita agar kita teguh. Pada saat kita menghadapi badai pencobaan dalam hidup kita tetap setia pada Tuhan. Kita tidak mudah tercabut, terlepas dari hubungan kita dengan Tuhan. Ya, dari sini kita bisa ambil kesimpulan di dalam iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Kita perlu yang namanya disiplin rohani agar iman kita semakin dikuatkan, agar kita semakin dewasa di dalam kerohanian kita, berakar di dalam Tuhan. Ya. Disiplin rohani adalah bagian dari keselamatan. Kalau kita benar-benar merasa beroleh kasih karunia Allah, ya, maka kita pasti akan bersemangat untuk mempraktekkan disiplin rohani kita. Karena melalui disiplin rohanilah, maka kita akan berhasil dalam pengenalan kita akan Allah, Yesus, dan Roh Kudus dengan baik. Sekarang pertanyaannya, mungkin kita bertanya nih, bagaimana kita dapat mengenal Allah dan Yesus dengan baik? Ternyata di 2 Petrus yang kita baca tadi, di ayat yang ke-5 sampai ke-8, boleh kita buka lagi ya. Kita baca ulang di ayat yang ke-5 dan ke-8. Kita memerlukan penambahan 7 disiplin rohani dalam hidup kita untuk mencapai yang namanya pengenalan kita akan Allah. Ya, kita buka di ayat yang ke-5. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Ada 7 prinsip rohani yang ditambahkan kepada Tuhan untuk kita semakin mengenal kepada Tuhan. Ya, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, ya, kesalehan, kasih pada saudara seiman, dan pada semua orang. Kebajikan adalah berarti kita berbuat baik. Tuhan mau kita berbuat baik dalam kehidupan kita.
pengetahuan, kita semakin mencari tahu akan firman Tuhan, semakin mau mencari tahu kebenaran firman Tuhan. Ya. Kemudian penguasaan diri, jangan lagi egois, ya, dan menjadi pribadi yang egois. Lihat yang A punya ini, saya juga mau. Enggak seperti itu lagi, saudara. Kita harus punya penguasaan diri. Apa yang perlu ya, itu yang kita beli misalnya kan. Yang enggak begitu penting ya kita tunda dulu. Itu namanya penguasaan diri. Kita dapat mengontrol diri kita. Kemudian ketekunan. Ya, kita harus tekun dalam beribadah, ya, dalam perbuatan baik kita, dalam persekutuan kita. Kemudian ada kesalehan lagi, ya, kita semakin mengenal Tuhan, semakin melekat kepada Tuhan, hidup kita benar di hadapan Tuhan. Ya, kemudian kasih pada saudara seiman. Nah, kasih pada saudara iman bisa kita praktekkan. Kita bisa lihat dalam persekutuan kita, ibadah raya kita, kalau bertemu saling menyapa, ya kan? Kalau ada saudara kita yang tidak hadir, kita bertanya, atau mungkin kita telepon apa yang terjadi, ada masalah apa, atau mungkin dalam keadaan sakit. Itu suatu kepedulian kita, kasih kita pada saudara kita. Ya. Kemudian pada semua orang, ya, apalagi pada semua orang kan, kita dituntut untuk pada semua orang, apalagi pada saudara seiman kita. Kepada semua orang aja Tuhan menuntut kita melakukan kasih itu, berbuat baik terhadap semua orang. Sehingga kehidupan kita ini memancarkan dan memuliakan nama Tuhan. Apa yang kita lakukan, orang lain bisa melihat. Jadi, tindakan kita ini, kalau kita melakukan hal-hal seperti yang kita katakan di sini ada 7 prinsip ini, maka Tuhan kita permuliakan. Orang lain akan mempermuliakan nama Tuhan kita. Oh, ini loh anak-anak Tuhan, begini kehidupannya. Ya. Ya, ternyata iman pada Allah saja itu tidak cukup, saudara. Jadi jangan kita merasa yang penting saya percaya pada Tuhan, saya terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu sudah cukup. Itu salah, saudara. Pada saat kita menerima Tuhan Yesus, itu baru tahap awal pengenalan kita akan Tuhan. Jadi tidak stop sampai di situ. Ya, ada lanjutannya, saudara. Ada lanjutannya yang berkaitan untuk hidup rohani kita. Kita bisa lihat di sini ada disiplin rohani. Yang pertama itu disiplin dalam bersekutu. Ya. Disiplin dalam bersekutu dengan sesama anggota tubuh, yang seperti kita lakukan di dalam ibadah raya kita, maupun di dalam Zoom Fellowship ini, walaupun kita tidak saling berhadapan langsung, tapi ini juga termasuk persekutuan dalam tubuh Kristus. Ya. Karena persekutuan itu tidak, waktu dan jarak itu tidak bisa menghalangi persekutuan kita dalam Tuhan. Apapun bentuk persekutuan kita, baik dalam hal fellowship ini juga sama. Jadi jangan kita membedakan, yang penting saya ikut ibadah raya udah cukup, yang fellowship nggak salah. Ya, mungkin ada yang berpikiran seperti itu. Kalau menurut saya itu salah. Justru kita semakin ikut dalam ibadah-ibadah, jadwal ibadah yang sudah ada di gereja kita kan, biasa ada pengumuman jadwal ibadah, ya kalau bisa kita ikutin gitu loh, supaya kita semakin bertumbuh dalam iman. Ya, perlu kedisiplinan dari kita supaya kita dengan cara demikianlah kita bisa berakar kuat pada Kristus. Ya, bersekutu merupakan salah satu disiplin rohani yang bisa dilakukan karena hal ini sangat penting. Kita bisa lihat di surat Ibrani 10 ayat 25. Bisa dibukakan di Ibrani 10 ayat 25. Ya, terima kasih. Di sini dikatakan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati
dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin, saudara. Nah, di sini Rasul Paulus mengingatkan kepada kita untuk memberikan motivasi pada kita supaya jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ya, karena supaya apa? Menjelang ya supaya kita semakin giat semakin giat di sini dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Karena kita tidak tahu ya hari Tuhan itu kapan. Ya. Selagi Tuhan memberikan kita kesempatan, dia lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Ibadah-ibadah yang ada kita ikuti. Ada beberapa orang yang mengabaikan persekutuan dengan sesama anggota tubuh Kristus. Mengabaikan persekutuan berarti mengabaikan pertumbuhan dan kedewasaan rohani di dalam Kristus. Nah, hati-hati saudara, kalau kita mau bertumbuh semakin dewasa, kita tidak mau dibilang masih anak-anak lagi. Seperti firman Tuhan dikatakan, harusnya kita tidak memerlukan tidak susu lagi yang kita perlukan, tetapi yang keras, kan? Berarti kalau kita masih memerlukan susu, berarti kita masih anak-anak, saudara. Kalau kita sudah dewasa, kita memerlukan firman Tuhan yang lebih tajam, lebih keras, makanan yang lebih keras. Nah, padahal hal beribadah atau bersekutu memberi manfaat penting bagi kita. Rasul Paulus juga menulis kepada anak rohaninya, yaitu Timotius. Kita bisa lihat lagi, kita buka lagi ya di Timotius 4 ayat 8. Oke. Latihan, bukan Matius, Timotius. Timotius 4 ayat 8. Timotius 4 ayat 8. Coba saya bacakan ya. Oke, saya akan bacakan. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Nah, di sini Rasul Paulus menulis kepada anak rohani Timotius tentang manfaat ibadah, bagi setiap orang percaya. Jadi untuk melatih kita, karena ibadah-ibadah yang kita jalani itu mengandung janji. Janji Tuhan adalah hidup kekal dalam Tuhan. Kemudian kedua, kita lihat disiplin dalam berbuat baik. Gereja mula-mula berkembang secara luar biasa karena cara hidup mereka yang senantiasa menabur kebaikan. Kita bisa lihat di Kisah Rasul ya, tentang gereja mula-mula. Dan mereka menabur kebaikan, perbuatan baik mereka menjadi alat kesaksian, sehingga cara hidup mereka disukai oleh orang-orang yang berada di luar gereja. Dan Alkitab menegaskan bahwa tiap-tiap hari jumlah orang yang menjadi percaya bertambah-tambah. Itu kita bisa lihat di Kisah Rasul 2 ayat 44-47, nggak perlu dibuka sih. Ya, hal ini menunjukkan kepada kita bahwa berbuat baik itu menjadi sarana yang jitu untuk penginjilan dan pertumbuhan gereja. Ya, jadi kalau kita berbuat baik itu merupakan salah satu hal penting yang harus kita lakukan ya. Agar apa? Kalau kita berbuat baik, cara hidup kita baik, ya kita disiplin dalam melakukan kebaikan, mempraktekkannya, ya kan? Itu merupakan ciri hidup dalam Kristus. Selain itu, berbuat baik merupakan perintah langsung dari Tuhan Yesus untuk kita lakukan. Tuhan ingin kita melakukan berbuat baik dalam kehidupan kita. Dalam khotbahnya di bukit, kita bisa lihat di Matius 5 ayat 16. Di Matius 5 ayat 16, ya boleh dibuka.
Ya, ini perkataan Tuhan Yesus. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin, saudara. Jadi perbuatan baik itu penting dan harus kita lakukan dalam kehidupan rohani kita. Karena perbuatan baik kita itu akan dilihat orang, artinya bercahaya, supaya mereka yang di luar bisa melihat perbuatan kita, sehingga mereka memuliakan Allah kita. Hati dan mulut sehingga hati dan mulut orang lain bisa memuliakan Tuhan kita. Ya, sebaliknya, kalau kita berbuat jahat, kita akan menjadi batu sandungan bagi orang lain atau sesama. Itu sebabnya disiplin rohani ini dibutuhkan agar hidup kita menjadi saluran berkat atau menjadi kesaksian bagi orang lain. Harus ada komitmen dari diri kita untuk senantiasa berbuat baik bagi orang lain. Siapapun, kita tidak boleh membedakan, baik saudara seiman maupun sesama kita. Rasul Paulus juga memberi motivasi kepada setiap kita, orang percaya, ya terutama yang ada di sini di firman Tuhannya, yang ada di kota Galatia supaya mereka senantiasa berbuat baik sebagai cara hidup mereka. Di sini Rasul Paulus juga menulis kepada jemaat di Galatia ya, di sini dikatakan janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah karena itu. Selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah, di sini diajarkan untuk kita selalu berbuat baik, terutama kepada saudara seiman kita. Karena apa yang kita lakukan, perbuatan apapun yang kita lakukan, kita akan menuainya, saudara. Kalau kita berbuat baik, pasti akan menuai kebaikan. Seperti kalau kita menanam cabai, pasti yang dituai adalah cabai. Ya, yang kita panen adalah cabai, nggak mungkin jadi terong. Kalau kita berbuat baik, ya kebaikan yang akan kita dapat. Kita berbuat jahat pada orang, ya pasti kejahatan juga yang akan kita terima suatu hari. Ya, jadi jangan berhenti berbuat baik, karena suatu saat kita pasti menuai apa yang sudah kita tabur. Jadi gunakanlah seoptimal kesempatan berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada sesama anggota tubuh Kristus. Di sini itulah Tuhan mau mengajarkan kita untuk tetap disiplin dalam kehidupan kita, dalam kerohanian kita. Kita harus terus memuliakan nama Tuhan. Kita mau perbuatan kita menyenangkan hati Tuhan. Dari pengajaran ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa disiplin rohani perlu diulang-ulang terus-menerus dalam kehidupan orang percaya, agar dapat bertindak dan berperilaku secara baik dan benar, dengan tujuan memuliakan nama Tuhan. Disiplin rohani juga tidak boleh diturunkan standarnya, saudara. Sesuai dengan kemampuan kita. Kristus melalui kuasa ilahinya, kita bisa lihat di dalam Petrus 1 ayat 3 tadi, di dalam kuasa ilahinya telah mengaruniakan kepada kita kemampuan untuk menjalankan semuanya itu. Jadi sebenarnya tidak ada yang sukar, asal kita mau. Ya, mengikut Tuhan itu ada yang bilang sukar juga, tapi kalau kita mau melakukannya sungguh-sungguh, ya, kalau tidak ada yang sukar, karena Tuhan di sini memberikan kita kuasa ilahi. Kuasa ilahinya Dia berikan pada kita untuk ya kita bisa menjalankan semuanya itu. Memang secara manusia kita mungkin merasa berat ya menjalankan perintah Tuhan. Ya, tapi kalau Tuhan berikan kita kuasa untuk melakukannya, jadi tidak ada yang sukar. Kita akan merasakan sukacita dalam melakukan pekerjaan Tuhan.
Jadi kita harus terus disiplin dalam kehidupan rohani kita, disiplin dalam kehidupan kita sehari-hari juga, dalam kita bermasyarakat, selalu berbuat baik agar nama Tuhan dipermuliakan, ya. Tujuan hidup kita yaitu mempermuliakan nama Tuhan, karena kita sudah diberikan kasih karunia dari Tuhan, kita sudah ditebus oleh Tuhan. Tuhan menuntut kita untuk melakukan kedisiplinan dalam menjalankan perintah-perintah. Ya. Demikian firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah kita semakin giat di dalam ibadah-ibadah kita semakin disiplin dalam kehidupan kita untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk pengajaran firman-Mu, untuk melatih kami disiplin dalam kehidupan kami, ya Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk menjalankan setiap perintah-Mu, biarlah kehidupan kami terus menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan jam-jam ibadah yang ada di dalam gereja kami Immanuel ini Tuhan, sehingga kami semakin bertumbuh, kami semakin dikuatkan dan diteguhkan di dalam iman kami Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Saya serahkan kepada WL. Oke, haleluya. Terima kasih Bu Ana atas firman-Nya yang luar biasa pada malam hari ini. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi ayat hafalan. Mungkin ada yang mau duluan ayat hafalan pada malam hari ini? Ibu Tati. Amsal 21 ayat 3. Lakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenal Tuhan daripada korban. Ya, Betul? betul. Ya, Betul. makasih. Terima kasih juga. Selanjutnya ada lagi yang ingin ayat hafalan? Oh. Siapa lagi? Tante Lipong. Oke, silakan Tante. Amsal 21 ayat 3. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Betul. Oke. Terima kasih Tante Lipong. Makasih Berin, Belia. Salah. Iya, gampang. Dan Yesus berkati Tante. Iya, makasih Belia. Sama-sama. Selanjutnya ada lagi yang mau katakan? Oh, Gio. Ayo Gio, silahkan. Mami Oh, dulu. Tante. Mami dulu. Mami. Oke. Ya udah, Amsal 21 ayat yang ketiga. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Amsal 21 ayat 3. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Amin. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Vera dan Gio. Terus memberkati. Sama-sama. Selanjutnya ada lagi Bu Jenny, mau? Itu Devina ya? Ya, Devina ya. Oh, Devina duluan ayo, mau? Ya, Amsal. Tadi bilang mau ikutan. Ih, merajuk dia. Devina.
Oke. Cukup ketawa. Siapa dia? Kenapa Devina? Kokonya dulu mungkin mau. Yuk, mulai Devina. Amsal 21 ayat 3. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Nah, Devina, ayo. Amsal 21. Enggak kedengaran, Devina. Ayat 3. Melakukan. Jelas sih, Devina jelas. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenal Tuhan daripada korban. Oke. Merajuk ya. Merajuk. Ini maminya. Oke. Amsal 21 ayat 3. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Makasih. Terima kasih Bu Jenny dan keluarga, Tuhan Yesus memberkati. Makasih. Dadah Devina. Oke, selanjutnya ada lagi yang ingin saya hafalan duluan. Saya. Kamu, Pri. Oke. Oke. Amsal 21 ayat 3. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Oke, betul. Terima kasih ke PT kerja Cipania. Civanianya nanti deh. Oke, selanjutnya ada lagi. Tante Tauchen mau? Oke, silakan Tante. Amsal 21 ayat 3. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih berkenan Tuhan daripada korban. Amin. Oke, betul. Oke, terima kasih Tante Tauchen, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Oke, selanjutnya ada lagi. Ibu Pink mungkin mau? Boleh. Shalom. Oke. Amsal 21 ayat 3. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan daripada korban. Amin. Milih. Amin. Selanjutnya Pak Yadi. Amsal 21 ayat 3. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Amin. Oke, amin. Terima kasih Bu Pink dan Pak Yani, Tuhan Yesus memberkati. Ya, makasih Tuhan Yesus berkati. Yesus berkati. Oke, selanjutnya Ami. Ya, Ami, silakan. oke. Amsal 21 ayat 3. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenal Tuhan daripada korban. Amin. Amin. Terima kasih Ami, Tuhan Yesus memberkati. Terus Amin. selanjutnya Amin. Cipania. Amsal 21 ayat 3. Lakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenankan Tuhan daripada korban. Amin. Amin. Terima kasih Cipania, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya Ibu Shirley mau ayat hafalan? Ibu Shirley masih di mute.
Gambar kameranya gambar mic-nya Gambar ditekan. mikrofon, iya. Gambar mikrofon yang di samping gambar video. Nah, ya betul Tante. Oke. Amsal 21 ayat 3 melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Amin. Oke, terima kasih Bu Shirley. Tuhan Yesus berkati. Oke, ini Charlie atau Tumus mau ikut? Enggak ada. Oh, enggak ada ya. Oke, Bu Shirley. Terima kasih Bu Shirley. Oke, selanjutnya ada lagi. Siapa ya? Pak Darman. Apakah keluarga Pak Darman sudah siap? Oke, siap. Oke, siap. Silakan. Oh, siap sedia. Harus siap ya. Harus siap dong. Betul. Amsal 21 ayat 3. Melakukan kehendak. Salah. Melakukan kebenaran. Semangat dan salah. Iya. Amsal 21 ayat 3. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Amen. Thank you, Arigato. Thank you, Pak Darman. Next-nya. Amsal 21 ayat 3. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Nah, Amin. Terima kasih, Bana. Fandi, selanjutnya. Amsal 21 ayat 3. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Amin. Selanjutnya, Grace ada? Sudah bobo lagi tidur. Tidur semua juga. Udah tidur ya? Nathan juga? Iya, udah tidur. Oke, terima kasih keluarganya Pak Darman. Tuhan Yesus berkati. Oke, selanjutnya siapa? Amsal 21. Oh iya. Amsal 21 ayat 3. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Amin. Oke, lanjutnya ada Gracianya. Pak Yong. Lagi di bawah, ntar aja. Oh, lagi di bawah. Oke, nanti terakhir. Oke, terima kasih Pak Yongki dan Sumerkati. Oke. Ada lagi nggak ya? Berarti sekarang Ibu Mary. Ayo, Ibu Mary mau duluan. Oke. Amsal 21 ayat 3. Melakukan kebenaran dan keadilan ya. Kok nanya? Yang lebih dikenan Tuhan daripada korban. Amin. Oke. Terima kasih Bu Mary. Selanjutnya Pak Yohan. Amsal 21 ayat 3. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Amin. Oke. Ci Verly mungkin mau. Ini Lin, suara di sini. Amsal 21 ayat 3. Melakukan Melakukan kebaikan. Kebaikan, salah. Keadilan. Kebenaran, keadilan sosial bagi seluruh Melakukan keadilan dan Itu mah Pancasila. Kebenaran. Amsal 21 ayat 3. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenal Bagi seluruh rakyat Indonesia. lebih dikenal Tuhan daripada korban. Oke.
Benar. Oke, terima kasih keluarga Pak Yohan. Tuhan Yesus memberkati. Berkati Filia. Tuhan Yesus berkati. Selanjutnya apa ya? Grasianya belum ada ya? Oke, kalau gitu saya deh. Oke, saya deh ya. Amsal 21 ayat 3. Oh ya, Amsal 21 ayat 3. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih berkenan. Oh ya, lebih. Mau dulu deh. Ada Ibu. Amsal 21 ayat 3. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenal Tuhan daripada korban. Amin. Amin. Oke. Amsal 21 ayat 3. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenal Tuhan daripada korban. Amin. Oke. Ayo Gracia. Ayo Gracia selanjutnya. Peserta terakhir kita. Amsal 21 ayat 3. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenal Tuhan daripada korban. Amin. Oke, terima kasih Gracia. Terus berkati. Oke, berarti sudah semua ya. Sudah semua. Oke, saya mau sebutin malam ini ayat hafalan ada 24 orang. Yang pertama ada Ibu Tanji, yang kedua ada Ibu Livong, ada Ibu Vera dan Gio, ada Ibu Jenny, Devina, dan Iren, ada Ko Patrick, ada Tante Ibu Tauchen, ada Ibu Pink, ada Pak Yandi, ada Ami, ada Civania, ada Ibu Shelly, ada Pak Darman, ada Ibu Ana, ada Fani, ada Pak Yongki, Ibu Mary, Pak Yohan, Civerlin, Ibu Mila, Filia, dan terakhir Gracia. Oke, ada yang belum disebut mungkin? Oke, sudah semua ya. Oke. Iya, oke selanjutnya mungkin ada pengumuman. Sebelumnya terima kasih buat Filia sebagai worship leader pada malam hari ini. Kemudian Ibu Ana yang pada malam hari ini telah membawakan firman Tuhan yang sangat luar biasa. Pada malam hari ini, pada hari ini tanggal 22 Februari ini ada adik kita yang sedang berulang tahun. Ya, yang berulang tahun hari ini itu adalah Gio dan Om Markus. Ya, aku baru tahu Om Markus hari ini ulang tahun. Ketika Bu Tati ngomong, ternyata Om Markus hari ini juga berulang tahun, tapi katanya Om Markusnya hari ini belum bisa hadir. Jadi kita tetap doakan Om Markus dan kita nyanyi Happy Birthday dulu mungkin ya. Nyanyi Happy Birthday dulu untuk Gio dan Om Markus. Amin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Umur panjang di tangan kita, diberikan kemuliaan berdoa. Sampai selamanya, sampai selamanya, sampai Nah, mungkin ada kuenya sekalian diubilin. Jangan lupa dibagi-bagiin ya. Ya. Tadi kirimin satu gitu ya. Ya.
Mungkin bagi saudara-saudari yang mengucapkan selamat ulang tahun, saya persilahkan. Selamat ulang tahun, Gio. Mana kue lelenya? Happy birthday, Selamat Gio. ulang tahun, Gio. Selamat pintar sekolahnya ya. Sukses masa depannya. Amin. Terima kasih. Gio. Ya, Happy Gio. birthday, Happy Gio. birthday. ya mungkin Gio ada mau kesaksian di umur yang baru. Ayo Gio, kamu bisa. Goals apa yang mau Gio capai let's di tahun ini? Ayo, ready? Gio, ready. Gio tuh selalu ready. Come on. Mungkin selama umur berapa? Sekarang umur 12 ya? 12. Ya, ya mungkin di umur 12 ini Gio mau apa? Goals-nya? Dipersilahkan. Mungkin maminya bantu-bantu. Mau apa, Dio? Doanya apa? Minta apa? Yang penting semoga nilai Gio meningkat. Terus? Semoga kedepannya Gio selalu sehat selalu. Amin. Amin. Lagi? Ada lagi? Gracia lucu. Oke. Aduh sih Gracia. Aku favorit Gracia. Oke. Iya gitu. Oke. Ya mungkin kita doain dulu atau sekalian doa syafaat? Doain sekalian doa syafaat. Kita doakan sekalian doa syafaat ya. Apakah ada pengumuman? Oh, Jangan lupa ya. besok yang itu. Oh, untuk besok untuk yang mau dibaptis Yoel sama Martin besok di jam 6 sore akan dibuka linknya di link ini. Jadi tetap sama jam 6 sore ntar akan melakukan nanti akan konsultasi oleh Pak Yohanes ya. Jadi nanti linknya akan disebarkan kembali bagi saudara-saudari yang ingin mengikuti juga tapi sudah dibaptis boleh mengikutinya, tapi yang diwajibkan adalah Yoel dan Martin. Kemudian di hari Sabtu ada ibadah WBI bagi ibu-ibu nih, wanita-wanita yang cantik-cantik ini. Ya, bisa ikut di hari Sabtu di jam 1 siang. Kemudian untuk anak-anak yang multimedia, yang masuk ke dalam multimedia, pada hari Sabtu di jam 1:30 akan ada pertemuan. Kita akan membahas sebuah program yang akan dilaksanakan oleh multimedia. Dan besok juga ada SOM ya, jangan lupa besok ada pengajaran sekolah orientasi melayani. Untuk yang menjadi murid SOM diwajibkan untuk hadir. Ya, itu saja ibadah Padang. Kenapa? Ibadah Padang tanggal 18 Mei. Ibadah Padang akan dilakukan pada tanggal 18 Mei di Taman Budaya Sentul. Ada kriterianya, syarat ketentuannya? Makanan bawa masing-masing. Oh, makanan kayak kemarin. Bawa masing-masing. Iya, maksudnya makanannya. Jadi ntar ketika kita ibadah Padang, makanannya diharapkan bawa masing-masing. Gereja cuma nanggung transportasi dan pintu masuk. Ya, kemudian bawa jiwa ya. Oh ya, paling itu aja pengumumannya. Sebelum kita tutup dalam doa syafaat, apakah ada yang mau didoakan? Si Dekla biar pulih. Sama itu Markus mamanya sakit, mamanya
Mamanya Markus sakit. Oh, sakit Sakit apa? Sakit apa? Bu? tahu kan Oh, oke, nanti kita doakan ya. Iya. Kemudian Tante Aku. Lika gimana? Telika jantungnya benar. Diagnosa dokter ada kelainan jantung bocor. Kita doakan ya. Kita doakan atas kesembuhannya. Tapi dia harus mesti ke dokter jantungnya. Oh, mesti konsultasinya ya ke dokter. Iya. Kemudian apakah Tanganku. oh sama tangan Tante Lipo. Iya. Kita doakan ya supaya cepat pulih, dapat melakukan aktivitas lagi dengan Iya, biar bisa baik. mengangkat-ngangkat. Amin. Biar Tante Lipong bisa ikut ibadah Padang ya. Kan kita ibadah bareng-bareng ya Tante Lipong ya. Iya. Doa syafaat oleh Ibu Fania. Ibu Fania apakah ada? Ada tadi kita Oke. Ya. Apakah ada lagi yang mau didoakan Gio? Gio di umur ini mau ini ya, mau lagi hujan-hujan, mau nilainya makin meningkat, kesehatannya diberkati sama Tuhan. Ya, terus untuk anak-anak yang lagi masa-masa ujian, yang lagi sibuk-sibuknya, minta doanya, kesembuhan agar kesehatannya juga tidak terganggu, kemudian nilai-nilai yang telah diraihnya akan mendapatkan yang terbaik, kemudian minta doanya untuk gereja yang akan melakukan ibadah Padang, kemudian untuk Ami yang ada di Sukabumi, Biar sehat selalu. Biar sehat selalu. Apakah ada lagi yang mau didoakan? Baik, kalau tidak ada, aku serahin ke Civania. Silahkan, Civania. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Tuhan. Kami bersyukur kalau kami boleh berkumpul Tuhan Yesus bersama-sama Tuhan dalam ibadah Zoom Fellowship ini Bapak. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk setiap pelayan yang mengambil bagian Tuhan dalam ibadah ini. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati setiap mereka, Engkau yang memberikan hati untuk melayani-Mu Bapa. Berikan hikmat marifat terus Tuhan Yesus kepada setiap mereka, biarlah kami semua Tuhan Yesus yang melayani boleh terus belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang memilih setiap kami yang melayani-Mu Bapa. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk setiap kami yang saat ini hadir Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa kami mendapatkan suatu rema, suatu pelajaran Tuhan Yesus dari hamba-Nya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami boleh menjadi pribadi yang lebih baik lagi Bapa. Tuhan Yesus, kami mau bawa Tuhan segala doa-doa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus, karena kami percaya Bapa, Engkau adalah sumber jawaban dari setiap kami Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, kalau kami hari ini Tuhan Yesus mau bersyukur akan kebaikan-Mu Tuhan Yesus, kami boleh mendengar berita-berita baik Tuhan Yesus dari saudara-saudara kami, di mana kami bersyukur bahwa Ciripka dan Ko Yohanes Tuhan sudah melahirkan seorang bayi Tuhan Yesus, bayi laki-laki Zenstak Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, anak ini Engkau yang berkati Tuhan, Engkau yang jadikan Tuhan Yesus, Engkau yang berkati Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus melalui Zain Tuhan,
semua bersuka cita Bapa, terlebih lagi keluarga besarnya Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa, Engkau juga berkati Tuhan kedua orang tuanya, Ko Yohanes dan Ciripka Tuhan Yesus. Dimanapun ia berada Tuhan, biarlah Engkau yang mempercayakan mereka Tuhan Yesus sebagai orang tua Tuhan. Kami percaya Engkau memberikan hikmat marifat-Mu, kemampuan Tuhan Yesus, berkat berlimpah Tuhan menjadi bagian keluarga mereka. Engkau berkati Tuhan Yesus secara khusus untuk Ciripka yang saat ini sedang dalam pemulihan Tuhan. Kami percaya Ciripka boleh terus pulih Tuhan Yesus dan ia boleh segera pulang Tuhan dari rumah sakit Bapa. Tuhan, Engkau berkati Tuhan seluruh keluarga besar keluarga ini biarlah menjadi kesukaan-Mu Bapa. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk saudara-saudara kita Tuhan, di mana hari ini juga ada yang berulang tahun, yaitu Gio dan Om Markus Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau yang mempercayakan mereka untuk penambahan satu usia lagi Tuhan. Engkau memberikan tanggung jawab yang lebih lagi Tuhan Yesus di usia mereka. Engkau yang mendewasakan mereka Bapa, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan Yesus, biarlah mereka boleh jadi berkat terang dan garam dimanapun Tuhan Yesus. Biarlah segala pekerjaan tangannya Tuhan boleh berhasil Bapa. Engkau berkati Gio Tuhan yang saat ini sedang duduk dalam sekolah pendidikan Tuhan. Kami percaya Engkau memberikan kepintaran yang daripada-Mu Bapa. Ia boleh menjadi berkat Tuhan bagi orang tuanya, bagi lingkungan sekitarnya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga bersyukur Tuhan bahwa saudara kami, Levina Tuhan Yesus, saat ini sudah lulus sidang Tuhan. Kami percaya semuanya adalah daripada-Mu Bapa. Engkau yang menuntunnya Tuhan Yesus untuk ia sampai lulus Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan dengan apa yang Kau percayakan, yaitu gelar sarjana akuntansi ini Tuhan Yesus, ia boleh menjadi berkat Tuhan dari apa yang ia lakukan Tuhan ke depannya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan secara khusus untuk kondisi kesehatan Tante Lika Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus bahwa dokter memvonis ada kebocoran jantung. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu masih ada Tuhan bagi Tante Lika Tuhan. Kami percaya Bapa, bilur-bilur-Mu yang menyembuhkan Tuhan. Engkau memakai semua dokter, Engkau memakai semua obat-obatan Tuhan Yesus untuk menyembuhkan ya Bapa. Tante Lika boleh pulih kembali Tuhan. Biarlah Engkau memberikan hati yang gembira Tuhan Yesus kepada Tante Lika Bapa. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu terus terjadi Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk pemulihan dari Tante Lipong Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menyembuhkan Tuhan Yesus segala sakit penyakit daripada Tante Lipong Tuhan. Biarlah ia boleh beraktivitas dengan normal lagi Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, gak ada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk Tante Tanti Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa dengan iman dan yakin Tante Tanti boleh pulih kembali Tuhan, boleh sehat kembali Tuhan Yesus, boleh bersuka cita terus Tuhan di dalam-Mu Bapa. Berkati setiap pelayanannya Tuhan, biarlah ia boleh selalu senantiasa mengandalkan Engkau dimanapun ia berada Bapa. Berkati keluarga besarnya Tuhan Yesus, biarlah Tuhan keluarga ini adalah keluarga kepunyaan-Mu Bapa. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Tuhan untuk perkembangan gereja kami Tuhan. Berkati Tuhan setiap pelayan, pengerja, bahkan koordinator Tuhan Yesus yang Kau telah pilih Tuhan untuk setiap kami Bapa. Biarlah Tuhan Yesus melalui adanya gereja Betani Jemaat Immanuel ini memperkuat setiap kami Tuhan. Berikan kesatuan hati, kesatuan visi dan misi Bapa. Biarlah kami boleh senantiasa melayani hanya kepada-Mu saja Bapa. Berkati Tuhan terkhususnya setiap koordinator yang sudah Engkau percayakan Tuhan atas tugas dan tanggung jawab kepada setiap mereka Bapa. Berikan hikmat marifat-Mu Bapa, biarlah Engkau sendiri Tuhan yang menaruh visi dan misi apapun itu Tuhan Yesus
untuk kemajuan gereja-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, gereja ini adalah milik-Mu Bapa, bukan sekedar gereja saja bangunan Tuhan, tapi setiap kami yang bernaung Tuhan Yesus dalam gereja ini boleh merasakan berkat-berkat sukacita yang daripada-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk semua program Tuhan yang sudah terlaksana, baik yang sudah terlaksana dan akan terlaksana Tuhan Yesus, kami percaya, kami mendoakan semuanya daripada-Mu Bapa, semuanya baik dan kami boleh persembahkan itu kepada-Mu Tuhan. Terkhususnya kami mau berdoa Tuhan untuk acara ibadah padang kami Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati semua rangkaian acaranya Tuhan Yesus. Berkati Tuhan semua persiapannya, biarlah ini Tuhan Yesus boleh menjadi kesukaan setiap kami, terlebih lagi kesukaan-Mu Bapa. Berkati Tuhan Yesus setiap pengerja pelayan, bahkan kami semua Tuhan yang akan pergi, Tuhan Yesus berikan kesehatan yang baik Tuhan Yesus, sehingga kami nanti boleh bersama-sama pergi Tuhan Yesus untuk bersuka cita. Di dalam nama-Mu Bapa, kami telah selesai berdoa Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu selalu sempurna untuk setiap kami Bapa. Kami akan menutup ibadah ini Tuhan Yesus. Sebelum itu Tuhan, kami mau menerima berkat-Mu Bapa. Dan nama-Mu kami berdoa dan percaya. Mari saudara-saudara kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pasanganmu, diberkatilah anak-anak dan cucu-cucumu, diberkatilah orang tua dan mertuamu, diberkatilah setiap pekerjaanmu, pelayananmu, usahamu, kegiatanmu, dan studimu. Dimanapun engkau berada, engkau akan menjadi kepala untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kehidupanmu akan terus naik karena Yesus Kristus yang akan menyertai engkau untuk selama-lamanya. Terimalah berkat-berkat dari Allah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Mulai malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagi kita yang telah menerima berkat, mari sama-sama katakan dengan iman kita, amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berfoto. Mana anak-anak? Grace, Yo, Nathan, Cepetan. Evina. Ayo, mana tangannya? Jempolnya mana? Ayo, hitung. Ayo, Grace. 1, 2, 3. Haleluya. Sekali lagi, Saraneonya. 3, 2, 1. Haleluya. Dadah. Berkati Pak Yong. Ayo, berkati Bu Mary. berkati semua. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Pak Johan semuanya. Ibu Mary, ya, selamat Shalom.